Salah satunya syaraful amin, keistimewaan orang yang melakukan kebaikan. Maaf, kalau yang bikin rumah anak yatim habib, ustaz, kiai, itu pahalanya satu. Tapi kalau yang mengasuh anak yatim adalah pejabat, itu langka, double pahalanya. Takbir. Kita doakan beliau panjang umurnya, sehat memberlakan, hajat niat dikabulkan. Apalagi yang mengaminkan pasukan-pasukan langit, anak-anak yatim yang akan menggetarkan langit nantinya. Saya tadi berapa kali keceplosan manggil beliau, Pagu. Nggak tahu, tiba-tiba kesebut. Apakah ini petanda? Amin. Kalau baru jadi bupati saja 400.000 yatim, gimana kalau jadi gubernur? Rugi kalau nggak mau berjuang memenangkan pemimpin yang soleh begitu. Betul? Saya jujur Pak Bupati, begitu saya turun tadi, beliau belum keluar, saya diajak jalan-jalan melihat harta kaum beliau. Anak-anak yatim, rasanya saya Masya Allah Pak, bergetar tubuhnya. Bahasa Inggrisnya menggigil. Kenapa saya menggigil? Saya menghitung berapa banyak balasan dari Allah buat beliau. Tak begitu. Hari ini saya kasihkan kado langsung dari Rasulullah. Buat apa? Maaf ya, bicara Maulid Nabi bukan cuma bicara tentang kelahiran, bicara tentang semua hal ikhwan yang ada hubungan dengan. Hari ini saya hadiahkan kado kepada beliau dari Rasulullah. Apa kadonya? Hadis sahih. Man ala salasa minal aitam, kata Nabi, barang siapa yang mengasuh, yang menyayangi, yang menyantuni 3 orang anak yatim saja, 3 orang saja, apa pahala yang akan dia dapatkan dari Allah? Nabi sebutkan 3 bonus besar langsung dia dapat dari Allah. Baru 3 sudah dapat 3. Gimana beliau 100.000? Ada 3 pahalanya. Mau tahu? Mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Yang pertama, Nabi langsung yang menjadikan kaman qoma lailahu, dikasih oleh Allah pahala bagaikan mengerjakan sholat malam setiap hari nilainya. Alhamdulillah. Bonus kedua, wasoma naharahu wa qada, dikasih pahala bagaikan puasa siang harinya tiap hari nilainya. Dengan main-main. Dan yang ketiga, waroha syahiran saifahu fi sabilillah, kata Nabi, dikasih pahala bagaikan seolah-olah dia pernah mengangkat pedang berperang di padang pasir selama 1 bulan penuh berjihad membela agama Allah. Masya Allah. Itu baru 3 anak yatim. Gimana 30? Gimana 300? Gimana 1000? Sekarang beliau sudah ratusan ribu. Berapa banyak kemuliaan yang Allah akan hadirkan. Maka sayang kalau orang yang jelas-jelas dimuliakan Nabi, karena sudah memuliakan orang yang dimuliakan Nabi, memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Karena anak yatim itu makhluk yang dimuliakan Allah dalam Quran. Anak yatim itu dimuliakan Rasulullah. Siapa yang membuat mereka tersenyum di dunia, berarti membuat Nabi tersenyum selama-lamanya. Siapa yang membuat anak yatim terluka, berarti mereka sudah menyakiti hati Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul memiliki emosional yang sangat dekat dengan mereka.
sejarah menyebutkan demi Allah Nabi itu lahir dalam keadaan yatim, baru seberapa tahun ditinggal oleh ibunya. Maka jangan main-main, percayalah, yang menyakiti anak yatim akan dilaknat oleh Allah dunia dan akhiratnya. Tapi yang mencintai merawat anak yatim adalah orang yang akan dirahmati oleh Allah. Ayo, kalau orang yang bawa rahmat ini gak kita bantu, gak kita menangkan, kebangetan itu. Hanya rahmat yang bisa menghapus segala-galanya. Alhamdulillah. Kita doakan, kita bantu, kita dukung. Beliau kalau maju saya turun gunung dari Jakarta, biar Kalsel makin berkah nantinya. Alhamdulillah. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika Saya yakin-yakinnya orang yang mengurusi anak yatim akan dapat banyak fasilitas dari Allah. Salah satunya seperti cerita nyata yang satu ini. Bapak Bupati yang saya banggakan, beberapa tahun yang lalu saya bawa jamaah umroh. Alhamdulillah, tahadduts bin nikmah. Saya punya 4 perusahaan umroh. 1 Al-Habsyi Travel, 2 Nafatur, 3 Al-Syatur, 4 Hanatur. Kalau lihat ini itu punya saya. 1 bulan jamaah saya seluruh Indonesia di 1 bulan itu 5.000 jamaah hidup semua. Hidup. Tapi hanya dalam 1 tahun sekali umrohnya akbar, khusus berangkat bareng saya. Bukan cuma umroh, ada kajian, ada training, ada ruqyah, seru. Itu setiap 1 tahun sekali. Nanti tahun ini insya Allah tanggal 1 Februari 2024 Pak Bupati berangkat baru insya Allah. Masa tenang, kita berangkat di sana. Saya doakan nanti semua bisa umroh haji. Amin. Amin. 1 hari saya bawa rombongan. Jadwal sudah ditentukan oleh direktur saya semuanya. Habib lapor, nanti kita insya Allah berangkat 1 minggu lagi. Ya. Kita masuk Madinah dulu Habib, berapa hari? 3 hari. Kemudian masuk ke Mekah 4 hari. Baik. Tiba-tiba 2 hari sebelum keberangkatan, batin saya ini gelisah, tidur gak nyenyak, makan gak nafsu, serba salah. Saya mohon petunjuk sama Allah. Saya sholat, ya Allah, ada apa ini Allah? Mantapkan hati saya ini. Tiba-tiba akhirnya saya langsung panggil semua direktur saya. Berangkat kapan? Besok Habib. Tolong ubah rutenya. Ubah kemana Habib? Masuk Mekah dulu. Nanti baru kita ke Madinah. Habib gimana Habib nanti ngomong ke jamaahnya? Saya yang akan menjelaskan ke jamaah. Kita masuk dulu Mekah. Saya ini jamaah umroh. Kalau ada apa-apa takutnya feeling saya langsung bisa pulang ke Jakarta. Saya takut nanti ada apa-apa. Biasanya kalau punya perasaan begitu, ada 2 yang pernah saya buktikan. Waktu itu Zainuddin meninggal, buka uji dulu. Saya takut, akhirnya saya rompahlah ke Mekah. Madinah nanti. Apa yang terjadi? Begitu saya umumkan ke semua jamaah saya, semuanya merajuk. Tapi tak berani melawan, takut katulangan. Salah ya? Yang betul apa? Katulangan. Tadi saya bilang katulangan. Yang ceramah siapa? Boleh siapa? Masalah belum. Masalah kecil di besar-besar. Negeri ini sudah terlalu banyak masalah besar di diri, masalah kecil di besar-besar. Makanya mudah-mudahan ada pemimpin yang baik. Amin. 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 Bu, Ibu, semua jamaah saya marah merajuk, diam semuanya. Saya sepanjang jalan naik pesawat tadi tegur sama jamaah. Hanya ada sepasang suami istri.
Dua orang yang senyum dengan saya. Habib, nanti kita masuk Mekah dulu ya. Iya, alhamdulillah Habib. Doa saya terkabul. Soalnya tiap sujud saya minta, ya Allah, kalau bisa membalas ke Mekah dulu. Hah? Jangan-jangan apa Allah ini? Wirid dia menggoncangkan hati saya. Makin penasaran saya. Siapa orang ini? Apakah dia wali Allah? Ataukah apa amalnya? Sepanjang jalan saya bertanya-tanya. Hebat doa orang ini. Dia bisa membuat diri kasih hati saya rusak, gak tenang. Sepanjang pesawat saya mikir. Turun ke Jeddah, masuk Mekah, saya umroh. Semua setelah umroh, kumpul di hotel, bagi kunci. Begitu dibagi semuanya cemberut zamannya. Gak ada yang terima kasih. Tapi saya gak marah. Kenapa? Memahami. Mungkin mereka kecewa. Hanya ada yang tadi yang terima kasih. Suami istri. Begitu saya kasih kunci, dia peluk saya. Shhh. Suaminya. Jangan dipotong-potong. Suaminya. Shhh. Habib, terima kasih banyak. Tadi saya di depan Ka'bah, saya bersyukur kepada Allah. Doa saya sudah diijabah. Saya banyak permintaan dengan Allah. Yang pertama sudah Allah kabulkan. Saya minta masuk Mekah dulu, baru masuk Madinah. Karena saya tidak yakin, takut saya tidak kesampaian ke Madinah. Yang kedua, tadi di depan Ka'bah saya minta, ya Allah, kalau bisa ya Allah, matikan saya di Mekah. Matikan ya Allah. Lalu saya peluk dia. Habib, aminkan ya. Mudah-mudahan saya matikan di tempat yang baik. Saya bilang amin. Saya kasih kunci. Bisa. Baru nyampe 9 jam lebih, umroh kan capek. Tidur pulas. Saya kalau sudah mau jamaah handphone, saya taruh di atas badan saya. Jadi kalau ada apa-apa staff saya nelfon, getarannya saya dulu yang bangun. 2 jam berikutnya, handphone saya bergetar. Begitu saya angkat. Tim saya bilang, Habib, ada jamaah kita yang meninggal dunia. Saya ambil jubah, saya turun. Ternyata siapa yang meninggal itu? Seorang bapak yang tadi memeluk saya, yang cuma dia berterima kasih dengan saya, dengan istri. Dia terbaring, Pak. Bayangkan, habis ibadah umroh, wafat. Bukankah kata Nabi, di antara yang menghapuskan dosa masa lalu ada 3. 1, keislaman seseorang. Ketika dia menyebut asyhadu an la ilaha illallah, yahdimu ma kana qablahu. Dosa masa lalunya dihapuskan oleh Allah. Dimulai dari 0 hitungannya. Yang kedua, semangat hijrah. Wal hijrah tahdimu ma kana qablaha. Siapa yang hijrah dari yang buruk kepada yang baik, dari yang baik menuju yang terbaik, maka dosanya dihapuskan oleh Allah. Yang ketiga, umroh dan haji menghapus dosa masa lalu. Semuanya dihapuskan. Hitungannya dimulai lagi di hadapan Allah dari 0. Mulai dari 0. Saingan terberatnya cuma 1 saja, Pertamina. Mulai dari 0 ya Mas.